Saudara, bencana alam bukan hanya meninggalkan kerusakan pada sejumlah fasilitas, tapi juga memunculkan ancaman kesehatan penyakit. Pasca bencana yang meningkat karena lingkungan yang tidak higienis, keterbatasan air bersih hingga fasilitas kesehatan yang belum sepenuhnya siap. Merespons kondisi darurat ini, kita akan bahas bagaimana pemerintah menghadapi sejumlah persoalan yang sampai hari ini belum terpecahkan dan apa saja langkah penanganan yang sudah dilakukan serta strategi yang perlu diperkuat. Telah hadir bersama kami dalam diskusi ini Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB, Hermawan Saputra, Ketua Terpilih Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, dan Yelmita Juwarnis, Kepala Puskesmas Koto Alam. Selamat malam Bu Yelmita, selamat malam Pak Hermawan, selamat malam juga Pak. Selamat malam Mbak Friska, salam sehat buat semua. Mbak Friska. Saya ke Ibu Yelmita dulu. Ibu, kami turut prihatin, ini masa-masa sulit untuk Ibu dan seluruh warga di sana. Saya ingin mendengar cerita Bu Yelmita, kondisi di Puskesmas Koto Alam seperti apa Ibu? Kalau sekarang penerangan atau listrik sudah ada Bu, tapi kami masih terbatas dengan air bersih yang belum ada Bu. Air bersih belum ada, lalu sampai sekarang bagaimana Ibu antisipasinya? Kita ada air bersih dari PDAM Ibu, itu melalui tangki air yang di drop ke puskesmas. Kita nanti ada tendon yang untuk menampung air tersebut Ibu. Tapi kami tidak bisa melakukan pelayanan kesehatan rawat inap. Oke, tapi sejauh ini sudah banyak warga yang datang ke sana Ibu untuk berobat. Kalau berobat rawat jalan kita masih bisa menerima Ibu, tapi kalau untuk rawat inap kita tidak bisa karena kita air bersihnya belum ada Bu. Air bersihnya masih belum ada sampai sekarang ya. Saya ke Pak Muhari. Pak Muhari bisa tolong jelaskan, dan Bu Yelmita tentu meminta bantuan untuk air bersih ini Pak yang paling vital, tapi masih belum bisa terpenuhi. Baik, ini kami sudah memiliki PIC di tiap kabupaten kota. Mohon izin Ibu, posisinya di mana? Nanti saya akan langsung koordinasi dengan koordinator kita. Kita akan langsung drop untuk mobil tangki untuk kebutuhan mendesak sampai nanti PDAM bisa menyalurkan air, Mbak Friska. Ya, Bu Yelmita boleh. Jadi kami mohon posisinya. Ya, bisa dijelaskan dari Bu Yelmita posisinya di sebelah mana Bu? Kita berada di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam Ibu. Di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, itu Pak Abdul Muhari, ke titik itu berarti dipastikan akan segera. Biasanya berapa lama Pak untuk menjangkau? Kita punya mobil tangki air itu di BPBD Provinsi. Ini akan saya upayakan mengontak malam ini juga untuk bisa didorong ke sana. Nanti akan kita lihat Mbak Friska, apakah jalur darat di tempat Puskesmas Koto Alam ini bisa ditembus dari Kota Padang. Kalau misalkan bisa ditembus dari Kota Padang, saya akan minta BPBD untuk menggeser mobil tangki air malam ini atau besok pagi. Sekiranya tidak bisa ditembus dari sisi Kota Padang, nanti kita akan lihat apakah bisa ditembus dari Kota Bukit Tinggi. Nanti saya akan melihat apakah ada ketersediaan stok mobil tangki di situ untuk bisa kita geser dulu ke Puskesmas Kota Alam, Mbak Friska. Oh baik, terima kasih Pak Muhari. Langsung ditindaklanjuti antara malam ini atau besok, semoga bisa ditempuh lewat jalur darat. Bu Yelmita bisa diceritakan, selain tadi air bersih, apa saja kebutuhan yang paling urgent saat ini Bu, yang paling vital yang ditunggu? Air bersih itulah Bu, kalau obat-obatan kita udah cukup. Kalau untuk masyarakat yang belum terjangkau oleh sarana kesehatan atau pelayanan kesehatan, kita udah drop semuanya. Kayak hari ini Bu, kami udah ada dari ID, kemudian dari RSUPM Jamil. Kita ada tim yang turun untuk menjangkau masyarakat yang ada di wilayah kerja kami Bu, yang terisolir. Alhamdulillah semua masyarakat sudah terjamah dengan fasilitas kesehatan Ibu. Untuk akses menuju Puskesmas Koto Alam bisa ditempuh lewat mana saja Bu? Sejauh ini akses yang masih terbuka pasca bencana? Kalau akses kita udah bisa lewat motor dan mobil udah bisa Bu, tapi agak jalannya berlumpur. Oh, oke.
Dengan kondisi ini Pak Muhari bisa di-drop Pak sejauh ini berarti ya? Pak Abdul Muhari, kalau tadi Bu Yelmita masih ada akses yang bisa dilalui, berarti bisa ditempuh segera begitu ya untuk drop tangki air dan juga kebutuhan lainnya Pak Muhari? Oh, tampaknya ada kendala komunikasi, nanti kita perbaiki dulu. Oh iya, Tim silakan. saya akan turun ke Silakan Bapak. Selamat. Halo. Ya, sudah terhubung kembali. Silakan Pak Muhari. Ya, selama masih bisa ditempuh dengan jalur darat, saya akan segera meluncur ke lokasi Puskesmas Koto Alam, Mbak Priska. Nah, ya. Ini yang kita harapkan, Pak Hermawan. Kalau kondisi pasca bencana ini kan yang paling vital tadi air bersih. Ya. Sejauh ini apa saja sih yang harus segera dalam kondisi ya masyarakat juga bertahan kan? Kondisi pasca bencana ini ada risiko penyakit di depannya. Sebenarnya untuk daerah-daerah yang memang sudah teridentifikasi rawan bencana itu ada upaya mitigasi sebenarnya. Bahkan di level nasional kita punya pusat krisis kesehatan. Jadi menangani bencana dan juga krisis kesehatan itu bukan sekedar saat kejadian atau setelahnya, tapi bahkan sebelumnya. Jadi ada upaya prakrisis namanya, persiapan prakrisis. Dan kalau kita lihat betapa pentingnya air bersih dan juga infrastruktur dasar seperti listrik, ini juga menjadi bagian yang integratif dengan upaya kesehatan itu sendiri. Hanya saja memang Mbak Friska, sekarang ini bencana yang kita hadapi ini cukup menantang ya, dalam arti sebarannya itu daya rusaknya di hampir seluruh wilayah yang terdampak ini memang membuat tekanan pelayanan kesehatan juga berdampak. Kalau kita tidak harus kita bandingkan, tapi dulu saat kita terlanda tsunami itu zonasinya itu terukur karena di daerah pesisir. Dan sehingga ketika bantuan air bersih maupun infrastruktur dasar disiapkan, posisi untuk kita mengatur strategi itu lebih terlihat. Karena terpusat di situ. Terpusat, areanya jelas. Nah sekarang ini klasternya itu luar biasa, terutama di daerah-daerah perbukitan, di lembah, dan saya cukup sering keliling di Sumatera Barat misalnya ya, betapa daerah-daerah seperti Agam ini secara topografi itu memang sangat menantang, termasuk tanah datar, Padang Pariaman, Padang Panjang, semua itu daerah yang memang konturnya itu berlembah, kemudian berbukit dan juga bersungai-sungai. Dan kadang aksesnya juga menjadi sulit kalau semuanya ini terdampak. Tapi kita ingin sekali ada upaya yang memang integratif. Nah alhamdulillah misalnya kami terus berkoordinasi di Sumatera Barat ini, kebetulan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia justru Bapak Sekda sendiri. Nah sehingga upaya kami untuk melakukan mitigasi yang sifatnya rescue, bantuan, ini seiring sejalan juga dengan konsolidasi daerah-daerah. Nah yang paling penting sebenarnya memang saat ini yang paling diperlukan itu bukan dari nakesnya semata, tapi juga keterlibatan seperti BNPB, kemudian juga BPBD dan juga seluruh stakeholders lain, dan SDM semuanya juga dibutuhkan. SDM nakes, karena selama ini kan kalau kita bicara koordinasi kebijakan dan penanganan daerah itu mengandalkan dinas kesehatan. Ya. Tetapi begitu banyak daerah-daerah dengan skala luas yang luar biasa, maka terjadi tekanan terhadap sumber daya kesehatan. Itu sebab kita butuh memang mobilisasi. Saya salut pada Kementerian Kesehatan, khususnya Wakil Menteri Kesehatan ada Dr. Beni Oktavianus. Saya sudah diskusi 2-3 hari yang lalu, beliau turun langsung ke lapangan ke Aceh dan seterusnya, segera mengonsolidasikan. Tetapi respon ini kita anggap ini harusnya kita bisa perkuat lagi. Untuk memobilisasi tenaga kesehatan dari berbagai mungkin provinsi yang dekat seperti Riau, kemudian juga bisa Jambi atau bahkan Sumatera Selatan, dan juga bahkan dari Jakarta untuk juga kita turun. Nah kami pun sudah turun dengan tim ini di berbagai provinsi ini, 3 provinsi terutama Aceh, kemudian Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Nah tentu tidak mudah. Kesehatan sendiri yang akan menjadi persoalan kita tuh sebenarnya justru setelah ini. Nah setelah ini. Nah bicara periode ini. Nah dalam periode ini Bu Yelmita di sana ada berapa tenaga kesehatan Bu kalau di tempat Ibu di Puskesmas Koto Koto Alam, Alam? Ya kami semuanya Bu lebih kurang 50 orang Bu. Oh 50 orang ya di sana. Nah 50 orang itu saat ini apakah kondisinya cukup, penyebarannya seperti apa Bu, pembagian tugasnya dalam kondisi bencana ini? Kalau pembagian tugas kami cukup Bu.
Lagian kami juga dibantu oleh 23 puskesmas yang ada di Kabupaten Agam, nanti dipiket-piketkan sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Dinas Kesehatan, Ibu. Oh, jadi kita bersyukur secara tenaga di sana cukup, tapi tadi ya belum bisa pasien rawat inap karena belum tersedia air bersih dan listrik juga di Puskesmas Koto Alam. Bu Yelmita, karena ada Pak Abdul Muhari di sini, apa yang ingin disampaikan Bu agar penanganan Ibu di lapangan bersama nakes itu bisa berjalan lebih baik lagi, bisa menerima lebih banyak lagi pasien? Ya, terutama yang ingin saya sampaikan, Pak, kami mohon disegerakan air bersih karena sudah ada pasien-pasien yang seperti diare, batuk pilek, demam, ispa, kadang-kadang butuh perawatan, Pak. Sementara kami tidak ada air bersih. Tapi kalau listrik, Pak, kami sudah masuk kemarin sore, udah alhamdulillah udah aliran listrik kita sudah hidup, Pak. Listrik sudah masuk tapi air bersih, silakan Pak Abdul Muhari. Ya, barusan saya sudah mengontak BPBD Provinsi Sumatera Barat untuk segera menggeser mobil tangki air yang mereka punya. Dan tentu saja informasi ini akan saya teruskan juga ke PDAM Kabupaten Agam supaya bisa segera melakukan pemulihan saluran air bersih. Karena bagaimanapun mobil tangki itu sifatnya sementara, tapi pemulihan saluran PDAM yang kita harapkan bisa permanen nanti supaya puskesmas tidak lagi terganggu. Provinsi sudah saya kontak untuk segera mengirimkan mobil tangki airnya. Baik, terima kasih Pak Abdul Muhari. Tadi langsung direspons ya Bu Yelmita di diskusi ini, langsung dikerahkan menuju ke Puskesmas Koto Alam dari Sumatera Barat. Semoga segera sampai air bersihnya, pelayanan kesehatan lebih baik lagi. Ibu Yelmita, terima kasih sudah bergabung di dialog ini. Untuk Pak Abdul Muhari dan Pak Hermawan Saputra, kami akan lanjutkan lagi usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam, Kementerian Kesehatan memastikan percepatan perbaikan fasilitas kesehatan terdampak bencana. Berbagai upaya dilakukan agar korban bencana bisa tertangani. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus bilang 31 rumah sakit dan 156 puskesmas terdampak bencana banjir di longsor di Sumatera. Vaskes yang terdampak itu 31 rumah sakit, 156 puskesmas, dengan rincian Aceh 13 rumah sakit, puskesmasnya 122. Lalu Sumatera Utara 18 rumah sakit dan 22 puskesmas, dan Sumatera Barat 9 puskesmas. Nah, ini yang ditugaskan kepada kami ke sana melihat agar segera fasilitas kesehatan itu mana yang bisa beroperasi, mana yang sama sekali tidak bisa beroperasi, mana yang bisa segera kita tolong segera. Kita masih berbincang langsung dari Banda Aceh, ada Bapak Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, dan Pak Hermawan Saputra, Ketua Terpilih Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Pak Abdul Muhari, kalau sampai saat ini, mana saja daerah yang sudah terjangkau bantuan khususnya soal pelayanan kesehatan dan mana saja yang masih terhambat? Ya, Mbak Friska, hari ini kami di Provinsi Aceh itu ada satu progres yang sangat signifikan dalam hal pembukaan atau pemulihan kembali layanan kesehatan masyarakat. Pertama untuk RSUD di Aceh Tamiang. Aceh Tamiang ini kita ketahui salah satu daerah yang terdampak paling parah dan terisolasi dalam minggu pertama. Alhamdulillah kemudian jalur darat dari Medan via Langkat lalu ke Aceh Tamiang itu sudah terbuka 3 hari yang lalu. Tetapi permasalahannya adalah ada sekitar lebih dari 1.000 tiang listrik yang rusak yang dihantam oleh banjir bandang. Nah, PLN dalam mengupayakan optimalisasi agar layanan kesehatan masyarakat di RSUD Aceh Tamiang bisa segera dipulihkan, itu mengirimkan genset 100.000 watt untuk khusus dedikasi pada RSUD Aceh Tamiang. Nah, ini sudah kita deliver kemarin, dan per hari ini RSUD sudah bisa kembali dipulihkan sambil personil TNI Polri itu membersihkan lantai 1 dari RSUD ini. Lantai 2 tetap ada pasien, dan dengan menyalanya listrik ini insya Allah ke depan ini layanan masyarakat terutama kesehatan yang layak itu sudah bisa diberikan. Yang kedua, Mbak Friska,
siang ini kami juga berhasil mengirimkan via udara genset 250.000 watt khusus untuk RSUD di Takengon, Oh, Aceh Tengah. Aceh Tengah hingga saat ini masih jalan yang rusak dan perbaikan jembatan ini mungkin memerlukan waktu seminggu ke depan. Sedangkan tentu saja mungkin layanan kesehatan masyarakat sudah tidak bisa menunggu. Kita tahu fase-fase ini mungkin fase-fase tumbuhnya tersebarnya beberapa penyakit karena sudah mulai kering, ada mungkin kotoran-kotoran dan seterusnya. Ini alhamdulillah siang tadi pukul 1.30 genset ini sudah mendarat di Takengon. PLN langsung menggeser genset ini ke RSUD Takengon di Aceh Tengah dan insya Allah mulai besok ini juga sudah mulai menyala. Kami harapkan ini benar-benar bisa membantu saudara-saudara kita di Aceh Tamiang dan Aceh Tengah untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik. Mbak Friska. nah ini jadi kabar yang baik. Ada harapan terutama tadi di Takengon dan juga di Aceh Tamiang bisa sudah masuk bantuan ini. Pak Hermawan, dalam kondisi seperti ini apakah memang RSUD itu nantinya bisa jadi pusat ya, tidak hanya pelayanan kesehatan tapi juga warga bisa mengungsi karena kondisinya kan lebih kondusif dibandingkan tempat lain? Sebenarnya ada dua fokus kita yang harus dijalankan paralel, Mbak Friska. Pertama, menjaga kesehatan itu sendiri agar tidak jatuh sakit. Yang kedua, orang yang sakit diobati. Nah, kalau kita bicara rumah sakit, tentu itu bagian dari pelayanan dan perawatan bagi mereka yang sudah bermasalah kesehatan. Tapi sebenarnya yang harus kita gerak cepat adalah mereka yang kekurangan air bersih. Jadi urutannya kita sangat memerlukan air bersih. Dengan demikian mandi, kemudian makan, minum itu dalam keadaan baik dan sehat. Yang kedua, pakaian dan juga higienitas. Jadi kalau ada air, dia bisa mandi, bisa bebersih. Tapi juga kalau tidak ada pakaian yang layak, ini juga bermasalah. Makanya kita himbau agar kita semua ada juga yang sekelompok masyarakat yang memberikan sumbangan atau juga bantuan segera untuk pakaian yang layak dan bersih. Supaya tidak terkontaminasi dengan jamur, dengan bakteri, protozoa atau mikroorganisme penyebab penyakit. Nah, yang pasti akan ada resiko-resiko karena ada air tergenang, kemudian lumpur di mana-mana, higienitas yang belum sepenuhnya, tidur mungkin masih sembarangan tempatnya. Nah, ini semua harus dijaga, termasuk trauma healing. Artinya kesehatan mental dan kesehatan fisik ini paralel. Ini yang kita sebut dengan upaya kesehatan masyarakat, health protection, melindungi masyarakat agar tidak jatuh sakit dan kesehatan tetap terjaga. Nah, kita bergeser ke rumah sakit itu kalau sudah ada masalah, mereka yang tertimpa pohon, tergores, patah tulang, itu harus segera. Nah, oleh karena itu memang tentu rumah sakit itu bukan tempat untuk mengungsi, tetapi tempat untuk melakukan tindakan cepat atas penyelamatan nyawa. Dan basic life support harus segera dilakukan. Nah, ini bagian dari mitigasi kesehatan dalam keadaan krisis. Jadi bahkan rasanya sih di seluruh puskesmas yang ada, tenaga kesehatan itu sudah siap. Tapi kan persoalannya bukan karena tenaganya saja, tapi juga perlengkapannya, peralatannya, sarana prasarananya. Kalau tenaga kesehatan juga tidak memiliki sarana dasar untuk basic life support, itu juga akan terkendala. Makanya kita senang dengan respon cepat dari Kemenkes tadi melalui Wamenkes gitu ya, Dr. Beni Octavianus. Kemarin saya memang diskusi dengan beliau, Pak Wamenkes, dan alhamdulillah ada gerak cepat seperti yang kita dengarkan sekarang. Tetapi ini belum cukup karena klaster bencana kita ini luas sekali. Maka itu perlu juga kiranya teman-teman dari organisasi profesi, kampus-kampus yang memiliki tenaga kesehatan atau program studi kesehatan untuk bersama-sama kita turun memperkuat fokus pada penjagaan kesehatan sekaligus pengobatan bagi mereka yang sudah jatuh sakit, Pak Friska. Ya, Pak Abdul Muhari, terakhir saat ini kan ada di laporan tadi jurnalis Kompas TV di Aceh dan juga Kabiro Kompas TV di sana bahwa ada 4 kabupaten setidaknya yang masih banyak yang terisolasi adalah di Aceh bagian tengah. Basic life supportnya kan mulai dari makanan, minuman dan juga pelayanan kesehatan terutama air bersih ini harus segera disalurkan sepaket. Dalam kondisi akses yang terbatas, bagaimana strategi cepat BNPB dalam hal ini bersama juga dengan para perangkat terkait? Logistik di daerah-daerah yang saat ini masih terbatas akses daratnya, ini ada 3 kabupaten, Mbak Friska, Aceh Tengah, Benar Meriah, dan Gayo Lues. Ini tetap kita optimalkan dorongan logistik via udara. Jadi memang untuk
logistik via udara ini kita optimalkan khusus untuk permakanan. Jadi yang non permakanannya kita lihat dulu, kalau permakanan sudah cukup, baru non permakanannya kita dorong. Permakanan ini termasuk juga makanan siap saji tentu saja, kemudian vitamin, obat-obatan, bantuan Presiden sangat banyak khusus untuk vitamin dan obat-obatan ini, dan kemudian air bersih kemasan, air minum kemasan. Ini yang kita dorong. Memang tonase dari unit satuan udara ini terbatas ya, artinya Ya. tidak seperti tonase truk. Misalkan tonase truk itu bisa 10 hingga 15 ton, sedangkan tonase bantuan udara heli kita yang paling besar itu hingga 2,5 ton. Kalau yang heli kita rata-rata untuk ngejar titik-titik kantong pengungsi, bukan untuk dropping di tengah kabupaten, itu rata-rata 800 hingga 1 ton. Nah, ini kita coba optimalkan khusus untuk permakanan dan air minum kemasan. Ya. Nanti setelah misalkan seperti Aceh Tamiang yang sudah terbuka akses daratnya, baru dukungan kita sifatnya yang non permakanan. Misalkan salah satu yang paling penting, Mbak Priska, adalah tenda pengungsi. Karena masih sangat banyak pengungsian terpusat, ada pelayanan kesehatannya di situ, ada dapur umumnya di situ, ada toilet portable-nya di situ, ada layanan psikososialnya di situ. Jadi ini secara bertahap beriringan dengan pembukaan akses, nanti kita akan atur lebih baik lagi. Ya. Saudara-saudara kita yang saat ini tidak memiliki tempat tinggal, ini akan kita atur dulu dalam satu tempat pengungsi sambil kita bangunkan hunian sementaranya. Ya, semoga ini bisa berjalan cepat, simultan di berbagai daerah karena tantangannya juga medannya sangat luas di bencana ini. Terima kasih Pak Abdul Muhari, Kapus Datin dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Terima kasih Pak Hermawan Saputra dari Ketua Terpilih Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Selamat malam, terima kasih banyak. Selamat malam, sehat selalu. Sehat selalu Pak Abdul Muhari dan kawan-kawan di lapangan.